Ya baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih terlalu nyaman. Ya, baru 70%. Kayaknya harus dikasih bantu dulu saja ya. Betul. Ya, coba saya kasih bantu dulu. Di dermaga ada kapal selam. Membawa kabar berisi buah kapal. Cakep. Siapa yang menjawab salam, semoga dibalas pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi, tidak satu lagi. Burung irian. Bahwa memberi salam, tidak lupa memberi gergaji. Cakep. Siapa yang menjawab salam, semoga naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 100%. Amin. Haji tak. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi Islam wa kalimatul ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa brother yang saya hormati, para coach, para sahabat semua yang saya hormati dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada pemateri kita Ustaz Wahyu Samsudin yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita tadi sejak siang ya sampai tadi subuh kita sudah ditas baik secara ruhiyah maupun juga jasadiah kita. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita ya. Dan insyaallah pada hari ini, pada detik ini kita akan ditas ruhiyah kita, semangat kita melalui tadabbur surat Al-Qadar. Tentu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat jamaah. Ya alhamdulillah kita bisa melangkah ke tempat ini karena dengan berkat berjamaah dan berkat adanya iman dalam hati kita. Salat dan salam semoga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sekaligus mentadabburi surat Al-Qadar yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Wahyu Samsudin. Namun terlebih dahulu saya di sini akan membacakan kurikulum kita. Baik, saya bacakan. Nama lengkap Ustaz Wahyu Samsudin LC, 4 tanggal lahir, Pandeglang 20 Januari tahun 1981. Alamat Kampung Cidania, RT 2 RW 1, Majak Saruni, Majasari, Pandeglang. Yang belum tahu bisa berkunjung. Kemudian nomor handphone, nah ini bisa dicatat
0857 7526 4065. Instagram Ustadz Ucu Samsudin. Satu ya, apa yang satu? Cukup satu ini nanti. Atau masih terngiang-ngiang kemarin nomor satu. Kemudian Facebook Anis nama. Ucu Samsudin. Silakan ya, itu di dunia lain ya. Kemudian Bapak Ibu, itu kuliah mati syahid. Allah. Kemudian status pernikahan, menikah, nama istri Dewi Fitria, anak baru 3 saja. Ahmad Najat, kemudian Paula Saiman, yang ketiga Rehan Soya. Salah ya? Apa? Yang busuk? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Ada 4 meninggal satu. Ada satu. Aktif betul. Kasih hadiah. Untuk pendidikan SD Saroni 2, kemudian SMP Asri Tangerang tahun 1997, kemudian SMA Asri Jakarta lulus tahun 2000, kemudian perguruan tinggi Al Azhar University Cairo lulus tahun 2006, kemudian Zamalik Magister Diploma 2008 Institut Ilmu Al-Quran atau IIP ya, Jakarta tahun 2011. Organisasi dan pekerjaan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP KBI Dewan Dakwah dan Pondok. Ketua IKI Pandeglang, kemudian anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah MES Pandeglang. Ya, itu sekilas tentang kurikulum kita beliau. Kalau ada hal-hal yang bisa yang perlu disampaikan lagi nanti bisa disampaikan oleh Ustaz Ucu. Ya baik, tidak berpanjang kalam, kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan surat Al-Qadar. Disiapkan alat tulisnya, siapkan konsentrasinya, siapkan juga nanti pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil mikro atau pelajaran dari kuliah subuh ini. Untuk itu, marilah kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa ilayhi nusyur. Para sakit, para guru, para kepala, para guru, para kiai, para ustaz, dan kekasih Allah Alhamdulillah pada hari ini 27 Ramadan ya, atas beriman dan tingkat kenikmatan Allah SWT dapat menjalankan manusia dengan penuh kenikmatan dan iman keikutan. Mudah-mudahan senantiasa merapat iman dan taufik selalu kepada semua dan kita mendapatkan semangat yang bermanfaat. Saya mau ini untuk sedikit mengupas terkait surat Al-Qadar ya, karena boleh untuk memotivasi kita semua ya. Walau kita tidak tahu apakah sudah atau belum, tapi sedikitnya ini memberikan gambaran bahwa kita saya ambil dari kitab tafsir Al-Qur'an ya, surat Al-Qadar. Pada perhatian yang berjalan pertama, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa ya nasihat ya daripada Syekh Muhammad Shalih Fauzan. Beliau
ini sesuai dengan posisi ya. Faktor-faktor yang dapat menolong seorang ahli syai terhadap puasanya ya. Ada untuk memastikan bahwa puasa kita berhasil atau sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Malik mengatakan ada 11 poin suksesnya puasa seseorang. Yaitu yang pertama, taqwallah ta'ala wa muraqabatuhu ya. Puasa dalam keadaan takwa kepada Allah dan senantiasa muraqabahnya dijaga. Yang kedua, istisyaru hikmati syahri wa fadlihi, dan dia menumbuhkan keagungan bulan yang penuh dengan keutamaan. Yang ketiga, tasbih taubat ya. Selalu memperbaharui taubat pada hari ke hari ya. Jadi puasa yang agung ini dapat diketahui khususnya dengan cara kita banyak bertaubat ya, mentasbih taubat, menerima taubat kita setiap saat setiap waktu. Yang keempat, hifdzul lisan minal ghibah wa namimah wa ghairihima, menjaga lisan daripada ghibah wa namimah ya, daripada ghibah ataupun membicarakan orang lain, wa namimah ataupun ngadu domba ya. Jadi kalau ngadu catur boleh, ngadu panco boleh, ngadu musaki boleh, tapi kalau ngadu domba boleh ya. Al-Iksan min dzikri, memperbanyak. Yang kelima, memperbanyak zikir. Wa du'a dalam Al-Qur'an ya. Zikir, doa dalam Al-Qur'an. Ini yang menjadi sebuah kewajiban kita setiap malam selama malam-malam dan berqadar ya. Yang keenam, tadabbur Al-Qur'an ya. Memperbanyak tadabbur Al-Qur'an ya. Jadi kesempatan yang paling baik di bulan Ramadan banyak-banyak mentadabbur Al-Qur'an ya. Menghafal Al-Qur'an tanpa mentadabburinya ya berbeda derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab tadabbur Al-Qur'an adab min qira'atil Qur'an asma'a ya. Jadi membaca Al-Quran penuh dengan perenungan itu lebih cakep ya, lebih detail, lebih dalam, lebih terhormat kata ya. Jadi terhormat daripada mengatakannya berkali-kali. Yang ketujuh, mulazamatul masajid ya. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Ramadan kita yang ketujuh itu mulazamatul masajid. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu konsisten atau rutin ya, berinteraksi dengan masjid. Kan ada mulazamah ustaz ya, dia punya guru, berinteraksi, privat namanya mulazamah. Kalau ini mulazamah masjid, jadi jangan jauh-jauh dengan masjid ya. Wal muhafadzatu 'ala shalat jamaah, dan senantiasa menjaga sholat jamaah. Ini yang paling penting ya. Karena kata Islam, barang siapa yang menjalankan sholat fardu jamaah di bulan Ramadan, maka sabina fardhatan, seperti 70 kali jamaah di waktu yang lainnya fardu. Saya pernah begitu. Kalau sehari kita sholat 5 waktu di bulan Ramadan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyib dan Ibnu Abbas dan kitab Al-Ghazali, itu diterangkan kalau kita seandainya sholat fardu sehari 5 waktu di bulan Ramadan, jika dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, berarti kita seperti sholat fardu 300 waktu ya. Jadi 5 kali itu 35, 300 waktu. Artinya apa? Satu hari saja kita bisa menjaga 5 waktu di bulan Ramadan, itu sama saja kita sholat 5 waktu selama 1 tahun full. Subhanallah ya, itu keutamaannya. Namanya lagi puasa, kadang orang-orang mutasidun, mereka terlewat tidur gitu ya. Kadang ada yang tidur habis subuh, bangun menjelang asar gitu kan. Ada yang terlewat gitu ya. Itu kan sayang. Jadi satu waktu yang selipatnya 70 itu terlewat begitu saja, sangat sayangkan ya. Itu baru sholat fardu 70 kali lipat ya. Belum kalau seandainya 27 derajat per 1 kali jamaah dilipatkan menjadi 7 kali lipat, itu sama dengan 1800 derajat yang sekali sholat gitu ya. Kalau misalkan satu hari 17 orang kita sholat fardu di bulan Ramadan dalam keadaan berjamaah atau tidak berjamaah, 17 orang itu dikali 70 kali lipat itu sekitar berapa rakaat? 1300 rakaat ya. 1000 lebih ya. Lebih sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi ya. Masjid Haram Makkah itu kan 100.000, Masjid Nabawi kan 1000, dan di Aqsa 500 ya. Berarti kalau 17 rakaat saja dalam sehari kita menjaga sholat itu ya, berarti kita seperti sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat ya, luar biasa ya. Itu pertanyaannya, mulazamatul masajid wal muhafadzatu 'ala sholati jamaah ya. Menjaga sholat jamaah ya di bulan Ramadan dan tidak meninggalkan masjid ya. Kemana saja kita singgah ke masjid.
Saya termotivasi ketika baca Al Sunnah itu ya terkait keutamaan itikaf itu. Ya ternyata memang itikaf itu walaupun cuma sebentar itu ditulis itikaf, ya dicatat itikaf sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keterangan hadis tersebut. Jadi itikaf itu sifatnya ada dua, ada yang nazar, ada yang sunnah. Kalau yang nazar, kalau dia nazar itikaf 10 hari, 10 malam, maka itu harus dilaksanakan 10 hari 10 malam tanpa keluar. Maka aku jangan lihat nazar bukan ayat ya. Jadi istilahnya itikafnya sunnah saja ya. Jadi kalau apa tolak karena angkosuro ya kata Syekh Syarif, tolak karena angkosuro baino saya tabu anda ketika panjang maupun pendek durasi kita beritikaf tetap akan dicatat itikaf walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 5 menit gitu kan. Jadi jangan sampai itikaf 5 jam tapi kualitasnya cuma 5 menit doang gitu kan. Mungkin banyaknya mungkin tidak sampai dan semacamnya ngobrol. Lebih baik kita itikaf 5 menit ataupun misalkan itikaf 1 jam, tapi kualitas seperti orang yang itikaf yang 5 jam, kan? Makanya ya, jangan sampai kita itikaf banyak gangguan-gangguan ya. Jangan dalam masalah karena tajanub asli isu yang 8 faktor yang membuat sukses berbangun kita adalah tajanub asli isu ya, menjauhi hal-hal yang buruk ya. Ya, asdiqosu ya, jangan sampai kita ketemu kawan yang buruk. Apa? Ini juga salah satu menjadi faktor rusaknya Ramadan kita, gitu kan? Artinya diminimalisir lah interaksi dengan orang yang bisa merusak Ramadan kita. Asdiqosu ya. Yang ke-9 muhasabah nafs ya, banyak-banyak muhasabah ya. Yang ke-10 tajanub al-ritual wasyarab wa naum. Jadi apalagi sebulan terakhir ya, hindarilah banyak makan, minum dan ya banyak makan terutama dan banyak tidur ya. Jadi kurangilah tidur ya, apalagi di sebulan terakhir. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya malamnya kita nggak bisa tidur ya tidur di siang hari sedikit ya. Dikurangi waktu tidur. Jadi jangan sampai pindah ke masjid cuma pindah kasur doang gitu ya. Ke masjid tidur doang gitu kan, dari jam 12 sampai jam 5 gitu kan. Bangun-bangun udah subuh gitu kan. Nah, jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau bisa, kenapa? Karena dalam hadis dalam kitab yang sama itu hadis riwayat saya lupa lagi perawi itu akan amal ta'ala Jibril ayat itu al ardi tidak kan Lailatul Qadri amal Jibril ayat itu al ardi. Ketika di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi ya. Malam di kabatin malaikat bersama reng-rengan rombongan malaikat ya. Kabah itu rombongan ya. Yusallimuna wa yusawfahuna, para malaikat ini mensalami dan menyalami gitu kan. Kullu qaimin, setiap yang bangun ya. Wa dzakirin, yang setiap yang berzikir, termasuk baca Quran juga berzikir ya. Wa qaimin, dan yang sedang duduk ya. Wa yaminuna ala du'ain, dan mengaminkan setiap doa-doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Hatta tatu al-fajri, sampai tibanya waktu subuh gitu kan. Artinya di empat aktivitas ini jangan sampai terlewatkan oleh kita selama beriktikaf. Yang pertama, jangan sampai kita beriktikaf tidak diam, tidak bangun, tidak berdiri, tidak sholat. Makanya kata Nabi SAW, man qara'al Qur'an fi lailatin mi'atu ayat kataba minal qanitin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sholat, dalam tafsir surat Al-Muzammil 100 ayat maka dicatat sebagai orang yang qanitin, orang yang taat. Wa man qama biasa ayat lam yaktub minal ghafilin, barang siapa yang 10 ayat maka tidak akan tercatat sebagai orang yang lengah ya. Oleh karena itu dalam kaidah fikih dikatakan fakiru syai'lam yu'ti, orang kalau tidak punya sesuatu tidak ada yang bisa diberikan. Artinya apa? Di sini pentingnya hafalan Quran. Kalau kita punya banyak hafalan Quran, maka di sini kita punya modal. Kita punya modal untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Saya kadang suka ngelamun, ada hafalan yang banyak hilang gitu ya. Kita mau baca apa gitu. Kalau saya hafal 100 ayat sekali berdiri itu super puas banget gitu ya. Tapi kalau cara kita hafal bagaimana kita mau baca apa? Ulang nggak mungkin gitu ya. Ulang gitu ya seperti itu. Mungkin aja gitu. Makanya saya antisipasi gitu ya. Saya antisipasi untuk bisa dapat sekali sholat 2 rakaat 100 ayat. Saya gabungkan surat An-Naba 40 ayat, surat An-Nazi'ah 30 ayat, surat Abasa 30. Itu udah 90 ayat, udah 100 itu kan. Jadi kalau kita sudah mampu membaca Quran 100 ayat apapun suratnya dalam satu pelaksanaan sholat,
maka kata minal qanitin, dia akan tercatat sebagai hamba Allah yang taat, gitu kan. Jadi jangan sampai kita tidak bangun qiyam wa qa'imin, ya, yang sedang duduk, gitu kan. Qa'id itu duduk, ya. Qa'id itu kan orang yang tidak mampu bangun dia duduk. Sholat itu sambil duduk, gitu kan. Seperti itu. Otomatis orang yang tidak punya kemampuan berdiri. Wa dzakir, yang sedang berzikir maupun membaca Al-Qur'an. Wa yusallimun ala du'aihim. Wa yu'minu ala yang mengaminkan doa-doa mereka. Berarti ada berapa? Bangun apa? Qiyam berdiri, duduk, qiyam berdiri, duduk, berzikir dan berdoa, ya. Berarti ini 4 aktivitas yang akan disalami oleh malaikat, gitu kan. Ini gimana kalau yang tidur disalami enggak malaikat, gitu ya? Jangan sampai malaikat turun sekali, gitu ya. Baru malaikat kan. Ya kan? Karena ada hadis lain yang mengatakan kaifa taraktu ibadi, kata Rasulullah Subhanahu wa taala, setiap waktu subuh dan waktu asar, malaikat malam dan malaikat siang turun. Dan mereka ikut sholat bersama kita, kan, terutama sholat fajar. Apa kata Rasulullah kepada kembali? Kaifa taraktu ibadi, bagaimana kamu meninggalkan amal-amal ketika di alam dunia? Kalau kamu mau bisoluna, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jangan sampai malaikat laporan taruh kamu bahwa naimun, gitu kan. Malaikat laporan kami tinggalkan mereka dalam keadaan tidur, gitu kan. Tapi insya Allah kalau naumnya orang yang mudah-mudahan ya dicatat pahala, gitu kan. Yang penting jangan sampai datang ke masjid langsung blok sampai udang sahur karena udang, gitu kan. Jangan sampai ya. Kalau kita sudah diam, mungkin lelah tidur sejenak, mungkin uzur ya lah. Saya tuh masjid ya. Lumayan deh, ya. Saya kemarin malam berapa itu malam Jumat, Ustaz, di Masjid Agung, capek badan ya. Tahiyatul masjid langsung tepar, bangun-bangun pingsan. Jadi kiam ada, sahur kagak, gitu kan. Tapi mudah-mudahan niatnya dicatat tuh ya. Udah lihat mau kiam tapi tepar, gitu kan. Bangun-bangun udah imsak, Ustaz. Masyaallah, saya malu. Dia tidurnya di belakang imam lagi kan. Jadi ujung-ujung karena masih sepi kan, jam 12 plek aja langsung tidur, sholat 2 rakaat langsung tidur ya. Kita 1 jam pengen tidur dulu, gitu ya, supaya ada tenaga. Udah tiduran terus sampai subuh, gitu kan. Sampai menjelang subuh ya, subhanallah, yang luar biasa. Mudah-mudahan dicatat ya, mudah-mudahan ya. Yang penting kayak masjid ya. Kenapa? Kalau kayak ini kan niatul mu'min khairun amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kayak baik dalil. Yang penting niat dulu saja, gitu kan. Kalau kamu itu kayak jelas. Aduh. Ya, kita cari kebenaran ya, seperti itu ya. Bikin seneng aja, Ustaz. Yang ke-11 apa yang dapat membuat suksesnya puasa kita, yaitu tadiyanu musyahadatul mayyisi musyahwa wa yusil qaul, ya. Hindarilah faktor-faktor yang dapat membuat yusir syahwat, yang bisa mendatangkan syir ya, syahwat, wa yasal qulub, dan mengeraskan hati ya. Artinya apa? Mungkin wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan sampai berinteraksi dengan istri dalam keadaan beriktikaf ya. Ini yang para mutakifin, kalau dia sampai kegoda sama istri pulang, nah kalau terjadi maka iktikafnya menjadi batal ya, seperti itu. Jadi puasa selama 10 hari, gitu kan. Baru nanti di malam takbiran, gitu ya, malam ininya, insyaallah. Baik, alhamdulillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadar ayat madaniyah ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yani Al-Qur'an ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairun min alfi syahr. Ini ada satu riwayat yang menarik saya sampaikan di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, yang ketika ya, malam ketentuan hukum atau ketentuan aturan takdir. Wal mana lailatul qadri sumiyat bidari kali anna ta'ala yuqaddiru fiha ma yashau min amrihi ila misliya min asma al-qadiyah. Allah sedang mengatur tentang masalah takdir segala perkaranya ila misliya min asma al-qadiyah setahun ke depan ya, asana al-qabilah. Berarti setahun ke depan ini ketentuannya sekarang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Qurtubi dalam surat Al-Qadar, min amril maut wal ajal wal rizqi wa ghairihi. Perkara kematian, ajal, rizki dan semacamnya. Jadi kalau kita berdoa di malam tersebut, mudah-mudahan
yang tadi diponis tahun ini gitu kan, mati gitu kan, mudah-mudahan kita dipanjangkan. Makanya Allahumma tawil umurna ya, Allahumma tawil umri gitu kan, Allahumma terkait ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahmatan lana min kulli syarri. Allah jadikanlah hidup ini panjang penuh kebaikan dan mati ini menjadi penyelamat dari segala keburukan atau tempat istirahat dari segala keburukan. Itu maksudnya ya. Wal ajal wa rizqi wa wajhi. Wa yusallimu ila mudabiratul umur, dan serahkan kepada mudabiratul umur, malaikat yang mengatur urusan perkara. Yaitu ada 4 malaikat yang mudabiratul umur yang mengatur urusan jiwa manusia, yaitu Israfil wa Mikail wa Israil wa Jibril alaihi salam. Wa Ibnu Abbas qala yuktabu min ummil kitab fa yakun fis sana. Ibnu Abbas mengatakan ditulis dalam umul kitab yaitu Lauhul Mahfuz dalam Lauhul Qadar ma yakunu fis sana, selama 1 tahun ke depan ya. Apa itu? Min rizki, terkait masalah rezeki ya. Wa matar, dan terkait masalah hujan. Wa hayat, masalah umur usia. Wa maut, dan masalah kematian. Hatta al-hajj, termasuk masalah haji. Kalau antum niat mau pergi haji tahun ini, sedangkan antri di tukang full padat gitu, nah, betul di malam Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni ziyaratal Baitul Haram, Allahumma rzuqni hajjan. Amin. Siapa tahu kan kalau kita berdoa di malam Qadar, Allahumma rzuqni ziyaratal haram, Allahumma rzuqni hajjan mabruran. Ikrimah mengatakan dicatat perkara masalah haji Baitullah di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Di asma'i, nama-nama siapa saja yang akan berhaji itu juga diatur di malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang pergi haji. Wa asma'u abai, termasuk nama bapak-bapak mereka. Ma yudhalilu minhum ahad, tidak ada satupun yang lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah tentukan kamu berangkat kamu ini ya. Wala yuzadu fihi, dan tidak akan bertambah. Artinya porsi yang diatur oleh pemenang sekarang ini masih mentah ya. Masih mentahan. Nanti yang makan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita tidak ada yang tahu kan, ada yang tiba-tiba batal di perjalanan dan semacamnya ya. Jadi perkara haji pun diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas dan Ikrimah. Ya, dan Ikrimah ya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa man adraka Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi 10 bulan yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala di malam Qadar itu ada tiga keutamaan amalan orang saleh terdahulu ya. Kata Nabi SAW, ada 3 sosok yang amal solehnya ini bisa kita dapatkan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama amalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak Nabi Allah Sulaiman yang kana yahkumu fi Baitul Maqdis ala muddah fi 500 alf. Nabi Sulaiman ini beliau memimpin Baitul Maqdis itu 500 bulan. 500 syahrin ya, 500 bulan. Wa Zulkarnain 500 syahrin, dan Zulkarnain itu selama 500 tahun. Maka bainahuma antara Sulaiman dan Zulkarnain itu jadi 1000 bulan. Kalau 500 bulan itu hitungannya 40 tahun. Jadi rata-rata orang yang adil itu memang mereka memimpin hanya 40 tahun singkat ya. Jadi 40 tahun Nabi Sulaiman, 40 tahun Zulkarnain, menjadi 80 tahun. Artinya kalau kita mendapatkan amalan soleh di malam Lailatul Qadar, itu sama saja kita mengambil amalannya yang pernah diamalkan Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, kata Imam Al-Qurtubi. Bagaimana adilnya Nabi Sulaiman, kepemimpinannya, kesolehannya, dan juga Zulkarnain. Yang ketiga, karena rajul di Bani Israil, ada seorang nabi di Bani Israil itu, dia ini berjihad, yang berperang di Saifihi. Dia tidak pernah melepaskan pedangnya selama Samanina sana, selama 80 tahun. Ada seorang mujahid di zaman Bani Israil, dia ini mendapatkan nazar dari ibunya. Ibunya ini bernazar, kalau saya punya anak saya akan jihad selama 80 tahun. Dan ternyata anak itu sama ibunya dia berjihad selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan ataupun 80 tahun tidak pernah melepaskan pedangnya. Jadi malam hari dia mulai, siangnya berjihad. Jadi selama 80 tahun dia berjihad tidak pernah melepaskan pedang. Ini salah satu orang nabi di zaman Bani Israil. Artinya apa? Kalau kita bisa meraih malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala seorang mujahid tadi yang dia berjihad selama 80 tahun tidak pernah melepaskan pedang dalam menghadapi musuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Jadi Nabi SAW memang melihat umur umat Muhammad ini pendek-pendek amalannya, maka Allah SWT menghibur dengan turunnya Lailatul Qadar agar umurnya umat Muhammad ini bisa mengimbangi amalannya para abid-abid di zaman Bani Israil seperti itu ya. Tanazzal malaikatu wa ruhu fi yawmin min kulli amrin. Tanazzal ya. Tatanazzal. Jadi malaikat Jibril wa kullu malaikatus samai dunya wa kullu malaikatus samau sabi'ah ya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril menurunkan semua malaikat yang memenuhi 7 lapisan langit. Artinya tidak ada malaikat yang semuanya turun kecuali hanya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril di Sidratul Muntaha bersama seluruh malaikat semua turun. Malaikat baik ke-7, ke-6, ke-5, ke-6 semua turun. Jadi saking penuhnya di bumi, tadabuk ya. Jadi saking sempitnya itu, saking sempitnya langit dunia ini karena banyaknya malaikat. Jadi malaikat itu penuh ramai di malam Lailatul Qadar. Makanya wajar di pagi hari malam Lailatul Qadar itu matahari sinarnya tidak begitu panas ya. Karena itu ramai malaikat memenuhi langit dunia ya. Hal ini diperkuat dengan satu riwayat dalam surat Al-Ikhlas. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga diterangkan bahwa ada seorang sahabat yang mulia bernama Muawiyah bin Muawiyah. Dia ketika meninggal itu disolati oleh Sabina malakan, 70 malaikat ya. Di pagi hari Nabi ketika itu sedang di Tabuk. Ketika beliau ada di Tabuk, melihat matahari terbit dalam kondisi putih ya, tidak begitu kuning dan menyengat ya. Ketika itu Nabi bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba malaikat Jibril turun memberitakan bahwa ada seorang fulan meninggal di Madinah. Siapa namanya? Muawiyah bin Muawiyah. Kenapa dia disolati oleh 70 malaikat? Amal apa yang buatnya mulia? Dia disolati oleh 70 malaikat karena dia sering mengamalkan surat Al-Ikhlas. Dia ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan tidak pernah misalnya berhenti membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad ya. Bahkan 200 kali dalam setiap hari dia membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad dan dia mengamalkan surat Al-Ikhlas. Jadi karena istiqomah dia mengamalkan surat Al-Ikhlas dalam zikirnya, maka ketika meninggal dunia pun dia disolati oleh 70 malaikat. Maka 70.000 malaikat inilah yang membuat matahari ketika itu tidak begitu mengeluarkan panas. Jadi mungkin saya malaikat yang membuat mulia di fajar tersebut ya. Salam mulia hatta maqlail fajar ya. Karena waktunya sedikit, tidak banyak, mungkin saya sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz yang menyampaikan materi yang begitu rinci, detail ya. Yang selama ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan ya. Meskipun mungkin banyak kajian-kajian yang sering kita ikuti, dalam kita bisa mendapatkan pencerahan lebih detail tentang malam atau keutamaan malam Lailatul Qadar.